Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, habibina wa habibi qulubil alamin, Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita coba melihat sunnah sebagai landasan dalam ilmu tasawuf. Pada minggu yang lalu misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah memperoleh penjelasan yang rinci tentang landasan Al-Quran untuk ilmu tasawuf. Dan kali ini kita coba ingin melihat apakah tasawuf ini juga mempunyai landasannya di dalam sunnah Nabi kita. Memang kita tidak pernah mendengar bahwa salah satu predikat Nabi Muhammad dia adalah seorang sufi. Kalimat sufi itu sendiri sebetulnya tidak pernah disandang oleh Nabi Muhammad, kalimat sufi. Karena itu misalnya kita tidak menemukan gelar Nabi Muhammad sebagai seorang sufi dalam arti harfiah ya. Sebab seperti yang dikatakan oleh Shibli, salah seorang sufi yang besar, dia mengatakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad nama sufi memang tidak ada, tapi realitas sufi ada pada zamannya. Pada waktu itu realitanya ada, namanya tidak ada. Tapi pada zaman kita, namanya ada, realitanya yang enggak ada. Karena itu misalnya Imam Ghazali juga mengatakan pada zaman kita, sufi-sufi pesudo terlalu banyak. Realitas daripada sufi yang hakiki itu yang sangat kurang. Nah karena itu ketika kita berbicara tentang tasawuf, khususnya untuk periode Nabi, kita tidak ingin melihat pembahasannya secara etimologis, secara bahasa. Karena kalimat tasawuf itu sendiri sebuah kalimat yang kemudian populer jauh setelah zaman Nabi. Dan orang sufi dalam arti terminologi yang kita pahami itu juga populernya jauh setelah zaman Nabi. Tetapi esensi sufi, misi-misi tasawuf atau makna-makna tasawuf sangat kental ada pada diri Nabi. Ada dalam Al-Quran, ada juga di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, diskusi kita pada hari ini, kita ingin melihat tasawuf dalam sunnah Nabi. Tapi sebelum saya berbicara tentang sunnah Nabi dalam hal tasawuf ini, saya terlebih dahulu harus mengantarkan kita semua untuk mengenal apa yang dimaksudkan dengan sunnah sebelum kita berbicara tasawuf dalam sunnah. Pertama-tama apa sih yang dimaksudkan dengan sunnah? Sebelum Nabi wafat, Nabi memberikan wasiat kepada umat ini. Nabi pernah berkata, inni tarikun fikumut thaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua peninggalan yang besar. Kitab Allah, dalam satu riwayat mengatakan kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian kitab Allah dan sunnahku. Yang dimaksudkan dengan sunnah inilah yang akan kita bahas. Apa sih yang dimaksudkan dengan sunnah? Salah satu peninggalan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain mengatakan bahwa inni tarikun fikumut thaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan kepada kalian dua peninggalan yang besar, kitab Allah dan itrah keluargaku. Keduanya tidak bertentangan, tapi yang kita akan bahas hari ini adalah sunnati yang ditinggalkan oleh Nabi. Nah, kita akan membahas apa yang dimaksudkan dengan sunnah. Yang kedua kita akan bahas sunnah qauliyah, fi'liyah, dan haliyah. Jadi ada tiga jenis sunnah. Ada sunnah qauliyah. Qauliyah itu artinya perkataan. Salah satu indikasi bahwa itu adalah sunnah qauliyah adalah hadis yang diawali dengan kata
qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah. Itu namanya sunnah qauliyah. Kalau kita baca misalnya kitab Bukhari, Muslim dan sebagainya, kita akan menemukan itu. Qala Rasulullah, Nabi bersabda. Itu namanya sunnah qauliyah. Sunnah yang berasal daripada ucapan Nabi. Kemudian ada lagi sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini biasanya merupakan laporan sahabat tentang perilaku Nabi. Nabi melakukan sesuatu yang kemudian dilihat oleh sahabat, lalu kemudian sahabat melaporkannya. Itu namanya fi'liyah misalnya. Misalnya ada hadis Nabi yang berbunyi begini, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana yang kamu lihat aku salat. Misalnya Nabi sholatnya itu kadang-kadang 5 menit, kadang-kadang misalnya 10 menit, kadang-kadang 1 jam. Dia tidak mempunyai waktu yang fix sholatnya. Ketika dia sholat berjamaah misalnya, dia sholatnya cukup cepat, lebih cepat daripada orang lain ketika dia menjadi imam dalam sholat jamaah. Sebab yang dia pikirkan adalah makmumnya yang paling tua, sehingga sholatnya sangat cepat. Ketika dia sholat sendirian, sholatnya sangat lama, kadang-kadang 1 jam dia berdiri sholatnya, sampai kakinya membengkak. Karena itu Nabi berkata, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti yang kamu lihat aku sholat. Nah, sahabat yang melaporkan bagaimana Nabi sholat, itu termaktub dalam sunnah fi'liyah namanya. Sunnah hasil daripada laporan sahabat tentang perbuatan Nabi. Yang terakhir adalah sunnah haliyah. Haliyah itu artinya experience, pengalaman. Nabi mempunyai pengalaman-pengalaman yang banyak. Pengalaman dia ketika perang, pengalaman fisik, pengalaman metafisik, pengalaman ritualnya, spiritualnya, pengalaman ruhaninya dan sebagainya. Itu adalah yang terlapor di dalam hadis, itu namanya sunnah haliyah. Nah, sunnah qauliyah, fi'liyah, dan haliyah ini juga melaporkan tentang hadis-hadis yang bersifat sufistik. Hadis itu ada macam jenisnya. Ada hadis yang berkaitan dengan teologi misalnya, ada hadis yang berkaitan dengan fikih, ada hadis juga yang berkaitan dengan tasawuf, yang berkaitan dengan pesan-pesan sufistik. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan tasawuf ini ada yang qauliyah, yang nanti akan kita baca sebagian pesan-pesan Nabi yang bersifat sufistik. Ada juga fi'liyah misalnya. Ada juga tasawuf yang kita lihat pesan-pesan itu adalah dalam sunnah haliyah misalnya. Dalam sunnah haliyah itu pengalaman yang paling ekstrem, pengalaman spiritual puncak Nabi yang termasuk dalam kategori sunnah haliyah adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ketika dia Mi'raj, Isra dan Mi'raj, sebetulnya itu adalah pengalaman ruhani yang paling tinggi yang pernah dirasakan oleh Nabi. Dan setiap orang sufi merindukan untuk bisa melakukan Mi'raj sebagaimana yang pernah dirasakan oleh Nabi. Itu namanya sunnah haliyah, pengalaman Nabi. Misalnya ada lagi pengalaman bukan Nabi, pengalaman sejumlah sahabat yang termasuk dalam sunnah fi'liyah. Misalnya ada sejumlah sahabat berkata, kami ini katanya kalau duduk bersama Nabi itu kami rasakan kenikmatan iman yang luar biasa. Kalau dengar nasihat Nabi, sholat di belakang Nabi, melihat wajah Nabi, itu merasakan keimanan yang luar biasa. Sepertinya kami ini sudah tidak ingat lagi dengan dunia kami, tidak ingat lagi dengan anak istri kami. Yang kami ingat adalah surga, Allah, dan hal-hal yang bersifat spiritual semata-mata. Tapi problemnya ketika kami pulang katanya, ketika kami sudah sampai di rumah, duduk sama anak istri kami, sudah hidup lagi dengan dunia yang materi, kami tidak rasakan nikmat seperti yang kami rasakan duduk bersama Nabi. Sama misalnya seperti kita ya, kalau kita pergi ke Mekah, duduk di hadapan Ka'bah, itu kita merasakan nikmat yang luar biasa.
Atau mungkin kalau bulan puasa deh, pada bulan puasa kita baca Quran, kita sholat tahajud, misalnya kita mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, itu kita rasakan nikmat yang luar biasa. Tapi ketika kita pulang dari Mekah, pengalaman itu kita tidak rasakan lagi. Kenikmatan itu kita tidak peroleh lagi. Setelah bulan Ramadan misalnya, kenikmatan tarawih bersama misalnya, kenikmatan sahur, kenikmatan tahajud pada waktu itu kita tidak rasakan lagi setelah itu. Nah, perubahan itu namanya haliyah itu. Perubahan spiritual itu namanya haliyah. Nah, perubahan seperti itu yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yang ditanyakan oleh sahabat adalah apakah itu bukan merupakan sebuah tanda kemunafikan? Duduk bersama Nabi ingat surga, pulang ke dunia tidak ingat lagi sama surga, ya kan? Pergi ke Mekah, duduk depan Ka'bah ingat sama surga, merasakan kenikmatan dalam iman, pulang lagi nggak lagi rasakan. Apakah itu bukan tanda kemunafikan? Orang itu bertanya kepada Nabi. Nabi bilang bukan, itu bukan tanda kemunafikan. Tidak konsisten dalam pengalaman-pengalaman ruhani, itu bukan tanda kemunafikan. Seandainya ada manusia yang konsisten dalam pengalaman ruhani seperti itu, kata Nabi, seandainya Anda mengalami perasaan seperti itu sepanjang hidup Anda, itu malaikat akan turun dan bersalaman dengan Anda. Malaikat akan mencium tangan Anda, karena Anda lebih hebat daripada para malaikat, katanya. Seandainya pengalaman itu dirasakan oleh manusia secara konsisten. Tapi pengalaman itu dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada di dalam sunnah haliyah yang nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Sunnah, tentang sunnah ini disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sunnah sebetulnya adalah suri teladan yang baik pada diri Rasul Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ini, sesungguhnya telah ada pada diri Rasul Allah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan dia banyak menyebut Allah. Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sunnah ini sebetulnya uswah hasanah Nabi, suri teladan baik daripada Nabi. Itu namanya sunnah. Ini kita harus kasih catatan ya. Ketika kita katakan bahwa sunnah adalah suri teladan yang baik pada diri Rasul, itu bukan berarti dalam diri Rasul itu ada suri teladan yang buruk. Jadi yang baik di situ bukan sebagai perbandingan bahwa dalam diri Nabi ada perbuatan yang buruk. Tidak. Dalam diri Nabi itu semuanya baik. Kalau di dalam dirinya ada yang buruk, pasti Allah tidak mengizinkan kita untuk mengikuti Nabi. Karena itu dalam seluruh eksistensi Nabi, semuanya adalah kebaikan. Karena itu para teolog misalnya mengatakan bahwa Nabi itu adalah orang yang maksum, orang yang dipelihara dari melakukan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan dosa sejak dia lahir sampai dia meninggal. Itu orang yang betul-betul sangat istimewa di sisi Allah. Nah, seluruh tindak tanduknya adalah suri teladan yang baik. Mulai dari ucapannya, perbuatannya, sampai pengalaman-pengalaman yang dia rasakan. Itulah yang dimaksudkan dengan sunnah. Jadi sunnah merupakan suri teladan yang baik pada diri Rasul. Nah, sekarang kita ingin melihat tasawuf dalam sunnah. Tasawuf dalam sunnah qauliyah. Kita akan bahas tentang tasawuf dalam sunnah qauliyah. Hadis-hadis tentang tasawuf, khusus yang berkaitan dengan sunnah qauliyah. Sebelumnya saya harus katakan terlebih dahulu bahwa hadis sufistik ini sangat banyak. Kalau kita baca karya Imam Ghazali, misalnya seperti Ihya Ulumuddin, itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu penuh dengan hadis-hadis sufistik. Apalagi kalau kita baca karya Ibnu Arabi seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah, atau kita baca karya Asyibli atau Ibnu Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya, di sana ada hadis-hadis sufistik yang sangat banyak, yang tidak mungkin kita akan bahas di dalam pertemuan kita kali ini. Tapi saya coba untuk melihat hadis-hadis sufi atau hadis-hadis sufistik dalam 4 masalah pokok suluk. Dalam 4 masalah pokok bagi orang yang coba untuk melakukan suluk menuju Allah.
Kita ini kan orang-orang yang coba untuk melakukan suluk. Suluk itu artinya orang yang ingin menuju Allah. Itu suluk. Saya pikir dalam bahasa Jawa juga disebut dengan pesuluk. Orang yang coba melakukan perjalanan menuju Allah. Nah, saya melihat ada 4 masalah pokok yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan suluk. Pertama-tama, kita harus tahu kewajiban pertama dalam suluk ini pertama-tama adalah ma'rifatullah. Ada 4, saya sebutkan di situ. 1, ma'rifatullah. Yang kedua adalah hati. Kita harus ketahui hati yang merupakan instrumen paling penting dalam tasawuf. Yang kedua adalah tarkiyat, larangan-larangan suluk, apa saja yang dilarang bagi orang yang ingin suluk menuju Allah. Dan yang keempat adalah fi'liyat, anjuran-anjuran orang yang ingin suluk menuju Allah. Semua ini ada dalam Al-Quran dan juga dijelaskan di dalam hadis Nabi. Pertama-tama tentang ma'rifatullah. Nabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Hadis-hadis tentang ma'rifatullah, tentang pengetahuan kita tentang Allah. Itu merupakan kewajiban pertama orang yang ingin melakukan suluk. Sebab orang yang mau melakukan suluk, sebetulnya dia ingin menuju Allah. Seluruh perjalanan kita sebetulnya sedang menuju Allah, sadar atau tidak sadar. Ilmu tasawuf mengajar kita untuk menyadari bahwa kita tengah menuju Allah. Itu dalam ilmu tasawuf dijelaskan sebetulnya seluruh eksistensi yang ada di dunia ini sedang mengejar Allah, sadar atau tidak sadar. Tasawuf memberikan kita kesadaran. Misalnya begini ya, salah satu sifat Allah adalah Al-Mutakabbir. Kan Allah mempunyai 99 asma, 99 nama, dan salah satu nama Allah itu adalah Takabbur. Allah itu kan takabur. Takabur itu artinya Allah itu ya sombong. Allah itu sangat bangga terhadap dirinya. Mutakabbir Allah itu ya. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kaburo, takabur berasal dari akar kata yang sama. Allah itu salah satu sifatnya adalah mutakabbir ya. Mutakabbir itu sangat sombong. Allah perlu sangat sombong, memang Allah layak sombong sebab tidak ada sesuatu yang inferior dalam diri dia. Tidak ada sesuatu yang kecil, yang kerdil dalam diri Allah. Allah itu maha besar dan dia layak untuk menjadi takabur. Nah, ini sifat Allah, asma Allah. Karena itu katanya, kalau ada manusia, ini manusia yang mempunyai sifat takabur, sebetulnya dia ingin meniru sifat Allah. Dia ingin meniru sifat Allah. Ya kan? Artinya, sadar atau tidak sadar, dia sebetulnya ingin menjelmakan dirinya sifat Allah. Tapi tasawuf mengajarkan bagaimana takabur yang betul dan bagaimana takabur yang salah. Artinya tasawuf itu memberikan kepada kita kesadaran, menyadarkan kita bagaimana menjelmakan sifat Allah dalam diri kita. Allah punya 99 asma. Setiap asma itu ada sebetulnya dalam diri manusia. Kita itu tengah mengejar asma itu, sadar atau tidak sadar. Fir'aun misalnya, itu orang yang paling dicela oleh Allah sebab dia takabur. Tapi takaburnya salah. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tinggi, katanya. Dia takabur, tapi takabur dia dicela oleh Allah. Nah, jadi tasawuf, sekali lagi ya, ma'rifatullah sebetulnya ada dalam diri manusia. Ada dalam diri manusia. Tapi sekali lagi tasawuf mengajar kita untuk sadar, untuk mengenal ma'rifatullah secara benar. Karena itu agar kita bisa mengenal Tuhan kita, pertama-tama kenalilah dirimu. Kan tuh hadis Nabi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi landasan pertama
untuk kita bisa ma'rifatullah adalah ma'rifatun nafs. Untuk kita bisa mengenal Allah, maka kita harus terlebih dahulu mengenal diri kita. Mengenal diri itu penting. Salah satunya katanya, kita harus kenal bahwa diri kita ini adalah makhluk yang sangat relatif, makhluk yang tidak absolut, makhluk yang kecil, yang relatif, dibandingkan dengan Allah tidak sebanding sama sekali. Nah, dalam ma'rifatun nafs yang merupakan tangga pertama tasawuf, itu ada satu formula. Tidak sampai pada tahap qalb, tidak sampai pada tahap hati. Pengenalan kita, mungkin akal kita menerima, nggak bisa lagi menolak, karena secara teologi, secara logis sudah dibuktikan Tuhan itu ada, Tuhan itu adalah Allah adalah Tuhan kita. Secara common sense, secara saintifik terbukti bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan reason kita juga menerima, tapi tidak sampai ke dalam hati, kata orang sufinya. Dan ini seringkali terjadi dalam diri kita. Mereka mengasih suatu analogi yang sangat indah. Dibilang begini, ketika sebuah informasi akan sampai kepada kita, misalnya ini ilmu ya, atau suatu informasi, katakan informasi tentang tasawuf. Kadang-kadang informasi ini secara reason, secara akal kita sudah tidak bisa menolak. Akal kita mengatakan benar, Tuhan, Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus kenal kepada Allah. Allah adalah yang memberi nikmat kepada kita, maka kita harus syukur kepadanya. Reason kita menerima itu. Artinya akal kita menerima bahwa itu adalah benar. Tapi, dia bilang, reason kita ini seringkali tidak sampai ke hati, qalb, ya. Kadang-kadang tidak sampai ke hati. Kita punya informasi ini seringkali sampai ke reason tapi tidak sampai ke qalb, katanya. Sampainya kemana? Sampainya dibilang ada satu lagi alam yang disebut dengan imajinasi. Sampai kepada tahap level imajinasi kita saja. Akal kita mengatakan ini betul, tapi hati kita belum menerimanya secara penuh. Tapi imajinasi kita mengatakan iya, gitu. Sehingga dia bilang informasi yang kita terima itu tidak bisa kita ikuti secara penuh. Dia kasih contoh begini ya, misalnya ya, akal kita mengatakan orang yang sudah meninggal itu sedikit pun tidak akan bisa merugikan kita, tidak akan bisa mencelakakan kita. Misalnya orang yang sudah meninggal itu secara reason, akal kita mengatakan orang yang sudah meninggal tidak akan bisa mencelakakan kita. Orang yang sudah meninggal bisa melakukan apa? Nothing. Nggak akan bisa melakukan sesuatu kepada kita. Reason kita mengatakan seperti itu, secara saintifik dibuktikan seperti itu. Nggak pernah kita mendengar sejarah orang yang meninggal mencelakakan orang yang hidup. Itu otak kita menerima itu, akal kita menerima itu. Tapi berani nggak kita berada dalam satu kamar dengan mayit yang baru meninggal atau yang sudah meninggal? Ada orang meninggal nih dalam satu kamar, kunci kamarnya kita berdua sama dia. Pada malam hari, berani nggak kita? Jujur aja, kita bilang kita takut. Berani nggak kita pergi ke kuburan malam hari sendirian di sana? Berani nggak ibu-ibu? Nggak berani kita. Padahal akal kita mengatakan apa? Reason kita bilang orang mati nggak akan bisa mendatangkan kecelakaan pada orang yang hidup. Kita tahu itu secara reason. Ya kan, kita tahu itu benar bahwa mereka nggak akan bisa mencelakakan kita. Tapi pengetahuan kita tentang orang mati itu tidak sampai kepada qalb. Hati kita masih nggak yakin bahwa dia ini akan mencelakakan kita. Mungkin waktu kita ada dalam kuburan kita was-was, sebentar lagi mungkin dia mau bangun, sebentar lagi dia mau mencelakakan kita dan sebagainya. Artinya qalb kita belum mutmain, orang sufi bilang. Hati kita belum menerima secara utuh. Berarti ilmu yang kita serap itu hanya sampai kepada imajinasi. Kita tidak yakin bahasa Indonesianya dengan yang kita terima. Akal kita menerima sampai pada tahap imajinasi, tapi sampai qalbnya jauh. Nah, informasi kita tentang Tuhan itu seringkali begitu. Kita bilang Tuhan itu memberikan nikmat kepada kita, kita harus syukuri. Reason kita bilang betul, tapi qalb kita belum bilang betul. Kita hanya sampai pada tahap imajinasi. Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu membela agama Allah,
Allah akan memenangkan dan membela kamu. Kalau kamu sedekah, Allah bilang, Allah akan ganti sedekah kamu dengan berlipat ganda. Kalau kamu santuni anak yatim, Allah akan santuni kamu nanti pada hari kiamat. Kalau kamu ulurkan tali silaturahmi, Allah akan ulurkan tali silaturahmi kepada kamu nanti pada hari kiamat. Itu akal kita menerima, tapi seringkali qalb kita belum menerima. Artinya secara tidak sadar, qalb kita tidak menerima itu secara utuh. Karena itu kenapa ma'rifatullah kita seringkali minus, tidak sempurna. Boleh terus sih Pak? Boleh. Jadi kalau kita coba bayangkan sekarang ke diri kita ya, itu riset itu kalau bayangan saya itu ada di otak kita. Kalau itu ada di mana? Ada di hati, dan imajinasi itu ada di mana? Apa masuk otak juga atau antara otak dengan hati? Itu ada levelnya tersendiri. Ya. Imajinasi itu ada alamnya, ada lokusnya tersendiri. Bukan di otak, bukan di qalb, tapi di antara keduanya yang disebut dengan locus imagination. Locus imajinasi itu ada, memang ada pembahasannya dalam ilmu filsafat Islam itu ya. Jadi memang dia alam tersendiri, dia level tersendiri. Oke. Jadi yang kita lihat bahwa seringkali sampai pada sini saja. Itu saya ingin katakan ya. Misalnya ya, hadis-hadis tentang Tuhan ini, saya pikir reason kita semuanya menerima itu. Iya kan? Kita bilang hadis ini mengatakan, wahai putra Adam, aku adalah Allah. Betul, kita mengakui Allah adalah Tuhan kita. Tiada suatu apapun yang menyerupaiku. Tiada kerajaan yang serupa dengan kerajaan Allah. Aku adalah Rob, maka kenalilah aku. Reason kita menerima itu. Aku adalah yang memberi nikmat, syukurilah aku. Ya, aku adalah yang memelihara, peliharalah kehadiranku. Aku adalah penolong, bantulah aku. Reason kita menerima itu. Al-Quran ketika berbicara tentang Allah sangat panjang lebar. Dalam ayat-ayat tentang sufistik yang jumlahnya 500-an, itu semuanya bercerita tentang sifat-sifat Allah. Tapi itulah saya bilang, Sufi mengajarkan kita bagaimana menyampaikan informasi itu bukan hanya pada level imajinasi. Mengajarkan kita bagaimana informasi tentang Allah itu masuk ke dalam kalbu kita, sehingga ketika kita suluk menuju Allah, suluk kita itu sampai gitu. Kepercayaan kita kepada Allah menjadi penuh. Karena itu misalnya mencapai insan kamil, manusia yang sempurna, adalah manusia yang bisa mengharmoniskan antara reasonnya dengan qalbnya. Manusia yang bisa mengharmoniskan informasi yang dia terima secara reasonable, secara logis misalnya, dengan yang dipercayainya di dalam hatinya. Itu menjadi manusia yang kamil. Karena itu misalnya ya, saya kasih contoh. Misal Nabi Muhammad SAW, dia nggak pernah takut dengan siapapun. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa gentar. Nabi Muhammad itu tidak pernah sedikit pun merasa takut, sebab dia adalah awliya Allah, sebab dia adalah kekasih Allah yang tidak pernah sedikit pun merasa gentar, yang tidak pernah sedikit pun merasa takut dengan siapapun. Informasinya sudah sampai kepada qalbnya. Nah, coba kalau kita, itu bisa dilatih ya. Karena itu para orang sufi mengatakan begini, kalau ingin sampai kepada qalb ini, kita seringkali harmoniskan antara akal kita dengan qalb kita, antara lisan kita dengan qalb kita. Karena dia bilang tahap pertama misalnya zikir, mereka bilang. Kalau kita zikir la ilaha illallah, kan zikir kita sebatas lisan kan. Enggak apa-apa, zikir terus, tapi lama-lama latih zikir itu sehingga hati kita juga meyakini dengan zikir itu. La ilaha illallah bukan hanya di lisan tapi juga dalam hati. La ilaha illallah. Karena itu mereka menyebutnya ada zikir qalb. Zikir qalb itu zikir hati, di mana bacaan la ilaha illallah itu bukan sekedar bacaan tapi sebuah kepercayaan, sebuah keimanan, sebuah doktrin lisan kepada hatinya yang sedemikian rupa sehingga hatinya itu sudah benar-benar percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu mengharmoniskan antara lisan dengan qalb, antara reason dengan qalb, itu perlu latihan. Nah, ma'rifatullah sekali lagi yang merupakan syarat pertama ini mengajarkan untuk kita mengharmoniskan itu. Anda harmoniskan antara reason Anda dengan qalb Anda. Karena itu hati merupakan peranan yang kedua. Sebelahnya itu hati merupakan instrumen penting tasawuf.
Nah, tentang hati ini, di dalam Al-Quran tentang hati disebutkan ratusan ayat, dan Al-Quran membagi berbagai jenis-jenis hati. Dan dalam sabda Nabi juga hati disebut berkali-kali. Salah satunya Nabi ketika berbicara tentang hati, Nabi bilang, sungguh hati bisa berkarat sebagaimana besi, yang bisa mengkilaukannya adalah zikir kepada Allah. Jadi hati ini yang merupakan instrumen penting tasawuf, itu kata Nabi persis seperti besi itu. Bisa berkarat, bisa tua dan bisa hancur itu hati. Dan bisa mengkilau. Kalau hati berkarat, maka usaplah atau kilaukanlah dia dengan zikir kepada Allah. Jangan sampai menjadi scrap iron, orang bilang. Jangan sampai menjadi besi tua yang tidak ada gunanya. Itu hati yang sudah qasiyah qulubuhum. Hati-hati yang sudah yang sudah keras. Yang kata Al-Qur'annya lebih keras daripada batu-batu. Batu, betapapun kerasnya, kalau diteteskan dengan air, dia pasti akan pecah. Tapi kalau hati sudah begitu kerasnya, diteteskan dengan apapun, dia sudah tidak akan bisa pecah lagi. Nah, zikir kepada Allah mengajarkan kita bagaimana mengilaukan hati-hati kita. Dan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sungguh Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa lahiriah kamu, tidak juga kepada amal-amal kamu, tetapi melihat hati dan niat-niat kamu. Itu dalam tasawuf kita diajarkan begitu, bahwa Allah itu tidak akan melihat amal kita. Sebab betapapun banyaknya amal kita, itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Sebab begini, kalau kita ingin berbangga kepada Allah dengan amal ibadah kita, lalu kemudian kita menuntut surga kepada Allah karena amal kita, Allah bisa berbalik kepada kita. Coba deh hitung, mana yang lebih banyak, amal kamu atau nikmat aku kepada kamu? Enggak sebanding. Karena itu misalnya Imam Hasan Basri pernah berkata, seandainya Allah itu masukkan saya ke dalam api neraka, itu adalah sesuatu yang wajar. Kalau saya bisa masuk ke dalam surga, itu sesuatu yang tidak wajar, kata Hasan Basri. Kenapa? Sebab nikmat Allah lebih banyak ketimbang amal saya. Tidak sebanding, dia bilang. Coba kita ingin hitung berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berapa bakti yang kita berikan kepada Allah. Tidak akan terhitung. Usia kita sekarang sudah sekian tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita hirup udara dari Allah yang free of charge, yang gratis. Allah tidak pernah menghitung itu. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita waktu yang begitu banyak. Tidak pernah Allah mengkalkulasikan itu kepada Anda. Tiba-tiba Anda datang kepada Allah, dan kemudian kita bilang kepada Allah, ya Allah saya sudah haji 7 kali, ya Allah saya sudah sholat sekian kali, ya Allah saya sudah bangun masjid banyak, karena itu saya layak masuk surga. Allah ambil kalkulator, Allah minuskan nanti. Mana banyak amal kamu atau nikmat aku kepadamu? Enggak sebanding. Karena itu hadis ini jelas mengatakan, sungguh Allah tidak melihat amal kamu, enggak. Allah melihat bagaimana hati kita. Apakah hati kita bersih atau hati kita tidak bersih? Apakah hati kita kenal kepada Allah atau hati kita tidak kenal kepada Allah? Karena itu hati merupakan instrumen sangat penting dalam ilmu tasawuf. Dan bahkan seluruh pelajaran tasawuf mengajarkan kita bagaimana memiliki hati yang benar-benar mutmain dengan Allah. Hati yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut sebagai salah satu instrumen penting dalam tasawuf. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan begini, kalau kita melihat betapa besarnya dan pentingnya hati dalam ilmu tasawuf, itu Allah pernah bilang dalam sebuah hadis qudsinya, dia mengatakan, la yasa'uni ardi wala samai, walakin yasa'uni qalbul mu'min. Dibilang begini, langitku dan bumiku tidak akan muat untuk menempatkan aku. Jelas Allah sesuatu yang tidak memerlukan tempat, ya kan? Suatu zat yang absolut, yang tidak memerlukan tempat. Langitku tidak akan muat menempatkan aku, bumiku tidak akan muat menempatkan aku. Tapi ada satu tempat yang muat untuk menempatkan aku. Itu adalah qalbunya orang mukmin. Jadi qalbu orang mukmin itu bisa menjadi lokusnya Allah, tempat di mana Allah bersemayam di dalam dirinya. Betapa besarnya itu kalbu orang mukmin. Dia bisa menempatkan Allah dalam dirinya.
Nah, karena itu kolbu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ilmu tasawuf, dan karena itulah orang bisa masuk surga, bisa bertemu dengan Allah, atau dia mungkin meninggalkan Allah, kolbunya. Allah mengecam kolbu orang-orang yang takabur. Allah mengatakan, yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbir. Allah itu mengecap dan mengeraskan kolbu orang-orang yang takabur kepada Allah, yang kita sebutkan dalam salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, jadi kalbu merupakan sesuatu yang sangat signifikan, yang sangat esensial di dalam ilmu tasawuf. Dan karena itu Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan sangat gamblang ketika berbicara tentang hati ini. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, cinta pada dunia dan status akan menumbuhkan penyakit nifak dalam hati seperti air yang menumbuhkan sayuran. Karena itu nanti di dalam tarkiyat, di dalam larangan-larangan tasawuf, itu salah satu larangannya adalah bagaimana manusia menghindari daripada cinta kepada dunia dan cinta kepada status. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang merupakan hal penting dalam suluk, yang ketiga adalah tarkiyat, larangan-larangan suluk. Kalau kita ingin suluk menuju Allah, larangan-larangan ini harus kita ikuti. Yang pertama, saya kutip dari Imam Ghazali, ada 4 tarkiyat yang utama yang harus dilazimkan oleh seorang pesuluk. Pertama, dia meninggalkan debat yang tidak bermanfaat. Debat kusir orang bilang. Kenapa debat yang tidak bermanfaat itu ditinggalkan? Sebab ia akan melahirkan penyakit-penyakit hati. Penyakit riya, penyakit dendam, penyakit takabur, sombong, permusuhan, dan bangga. Itu karena induknya, salah satunya adalah ketika orang suka debat. Kedua, penyakit yang kedua adalah penyakit ahmak atau arogansi. Artinya dia merasa dirinya paling benar. Dia merasa dirinya yang paling tahu. Dia nggak pernah tahu bahwa dirinya itu nggak tahu. Itu orang arogan. Sebab katanya itu tidak ada obatnya. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Isa alaihissalam, itu Nabi Isa adalah Nabi yang bisa menyembuhkan segala jenis macam penyakit. Itu disebut di dalam sejarah, Nabi Isa itu adalah seorang tabib. Apapun penyakit yang ada, dia bisa sembuhkan. Bukan hanya itu, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu Nabi Isa. Tapi dia bilang ada satu penyakit yang saya nggak bisa sembuhkan. Penyakit arogansi. Jadi kalau orang sudah arogan, ahmak, dia bilang saya tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Betapa dahsyatnya penyakit itu. Jadi orang-orang yang mau suluk, dia harus sadari dirinya dahulu bahwa dia tidak takabur, dia tidak boleh arogan, dalam arti dia tidak boleh mengatakan bahwa dia yang paling tahu dan orang lain lebih bodoh dari dirinya dan dialah yang lebih pintar dan sebagainya. Yang ketiga, larangan-larangan suluk ini tidak bersahabat dengan orang-orang zalim. Sebab ia akan melahirkan penyakit-penyakit yang banyak. Keempat, tidak menerima hadiah mereka meskipun yang halal, sebab itu akan melahirkan penyakit tamak. Nah, ini 4 tarkiyat yang populer di dalam ilmu tasawuf. Selebihnya nanti Anda bisa baca di dalam hadis-hadis berikutnya. Kemudian fi'liyat, anjuran-anjuran suluk. Ghazali juga menyebut ada 4 fi'liyat bagi pesuluk. Pertama, melakukan perintah Allah secara maksimal, sebagaimana engkau suka pembantumu melakukan perintahmu secara maksimal. Jadi semaksimal mungkin optimumkan kepatuhan kita kepada Allah. Sebagaimana kita nggak mau pembantu kita misalnya tidak mengamalkan perintah tuannya. Kedua, memperlakukan orang sebaik yang kau harapkan orang lain memperlakukanmu. Ini salah satu hablum minan nasnya ya. Bahwa dalam tasawuf itu hubungan horizontal manusia dengan manusia sesuatu yang sangat penting. Karena itu memperlakukan orang sebaik yang kau harapkan orang lain memperlakukanmu harus kita jawantahkan. Nabi bersabda, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai manusia lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ketiga, senantiasa mencari ilmu yang bermanfaat untuk ehwal akhiratnya, apapun bentuknya. Kalau Anda seorang profesional misalnya, manfaatkan ilmu Anda untuk kepentingan agama Anda. Kalau Anda seorang lawyer, seorang dokter misalnya dan sebagainya, gunakan ilmu itu untuk kemanfaatan akhirat Anda.
Keempat, menyiapkan belanja yang sederhana untuk keluarga, seperti doa Nabi, ya Allah limpahkan rizkimu yang cukup untuk keluarga aku. Nah, jadi kalau orang sufi itu tidak berarti dia tidak mencari nafkah ya. Dia tetap saja dengan profesinya, dia tetap saja mencari rizki yang halal untuk orang-orang tanggungannya, tapi sederhanalah di dalam menyiapkan belanja untuk keluarganya. Nah, ini diantara sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah tentang tasawuf. Saya akan berbicara sedikit tentang haliyah, tentang experience, tentang pengalaman spiritual dalam ilmu tasawuf. Seperti yang saya sebutkan tadi, experience yang paling tinggi yang pernah dirasakan oleh Nabi adalah Isra dan Mi'raj. Ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi itu ketemu dengan Allah. Tapi pertemuan di situ bukan pertemuan fisik. Orang sufi itu sangat merindukan bisa melihat wajah Allah. Itu Al-Quran menyebutkan salah satu nikmat surga, salah satu nikmat nanti pada hari akhirat, itu di mana orang melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada waktu itu wajah-wajah penghuni surga berkilauan, sangat berkilau, dan kemudian mereka melihat wajah Tuhannya. Nah, jadi melihat wajah Tuhan merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Tapi jangan kita kemudian gambarkan bahwa kita melihat wajah Tuhan secara fisik. Itu sebuah pengalaman sufistik. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh seseorang, apakah engkau menyembah Tuhan yang tidak engkau lihat? Dia bilang, no. Bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Lalu bagaimana engkau melihatnya? Dia bilang, aku melihatnya dengan mata hatiku, bukan dengan mata ini, katanya. Nah, jadi melihat Tuhan adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh seorang sufi. Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj itu mengalami sejumlah pengalaman spiritual, di antaranya katanya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi pertemuan bukan pertemuan fisik, sehingga kita terjebak dalam tasbih, di mana kita menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengalaman sufi ini dirasakan oleh sejumlah orang. Saya akan sebutkan sejumlah cerita. Pada zaman Nabi, ada sebagian orang-orang suci itu pernah mengalami hal-hal yang sangat indah dalam hidupnya. Misalnya ya dalam Al-Quran ketika bercerita tentang Siti Maryam. Salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada Siti Maryam, itu dia memperoleh hidangan makannya daripada surga. Itu disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Zakaria masuk ke rumahnya, seringkali dia melihat hidangan-hidangan surga. Dia bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana engkau dapat ini ya Maryam? Dia bilang, "Hiya min indillah." Dia datang daripada Allah. Dan itu hampir setiap hari. Zakaria masuk ke rumahnya dan dia melihat hidangan surga untuk Siti Maryam. Nah, katanya di dalam zaman Nabi, pada zaman Nabi juga ada bau-bauan yang sangat wangi. Ketika dia masuk, dia melihat makanan-makanan yang luar biasa indahnya terhidang di hadapannya. Dia bertanya, dari mana engkau bawa makanan ini? Nabi yang kemudian jawab, ini datangnya daripada Allah, katanya. Nah, jadi ada orang-orang sufi yang memang memiliki pengalaman-pengalaman ruhani, sehingga kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak harus dia tunggu nanti di sana. Di sini pun dia bisa lihat kenikmatan itu. Itu ada seorang sufi, wanita juga, yang bernama Robi'ah Syamiyah. Kan kita ada Robi'ah Adawiyah, ada juga Robi'ah Syamiyah. Robi'ah Syam itu artinya Robi'ah dari Syam. Saya dulu punya guru juga, Ayatullah Jawadi Al-Muli, seorang sufi yang besar. Dia cerita di dalam bukunya, dia bilang, Robi'ah Syamiyah katanya, setiap kali ingin menyiapkan hidangan kepada istri suaminya, dia hanya baca kalimat Subhanallah. Dia baca Subhanallah, hidangan datang kepadanya. Dengan kalimat Subhanallah, hidangan itu datang. Dan suaminya menikmati itu. Suaminya seorang sufi juga, seorang soleh. Sehingga terkenal di dalam sejarah tasawuf, dalam sejarah orang sufi, Syamiyah itu, ketika dia ingin menghidangkan makanan, dia hanya menyebut dengan kalimat Subhanallah. Orang-orang berpikir ya, yang baca tasbih itu kan bukan hanya dia. Banyak orang, tapi kenapa orang lain tidak bisa menyiapkan itu? Kita baca tasbih banyak, kita baca tasbih juga banyak, orang lain juga baca tasbih juga banyak. Kenapa? Misalnya Robi'ah Syamiyah
bisa dengan tasbihnya menyiapkan hidangan daripada surga. Itu bukan sesuatu yang mustahil itu ya. Di dalam Al-Quran ketika ingin bercerita tentang penghuni surga, itu katanya ada 3 aktivitas penghuni surga. Pertama, penghuni surga itu membaca tasbih. Kedua, menyebarkan salam. Dan ketiga, baca tahmid. Seringkali menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Seruan, doa atau ucapan penghuni-penghuni surga itu pertama-tama da'wahum fiha subhanakallahumma, maha suci engkau, artinya tasbih. Kedua, salam, menebarkan salam. Ketiga adalah tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu penghuni-penghuni surga begitu katanya. Di surga nanti, penghuni-penghuni surga itu kalau ingin sesuatu, disebutkan dalam hadis, kalau dia ingin sesuatu, itu apapun yang dia inginkan datang. Tapi untuk mendatangkannya itu harus dengan tasbih. Jadi kalau suatu saat Anda nanti di surga, insya Allah ya, kalau kita nanti di surga tiba-tiba kita ingat nih teman-teman yang ada di yayasan Tazkiyah siapa-siapa gitu kan, itu ingat kita ya. Ketika kita ingat, nggak bisa kita ingat langsung datang, nggak bisa. Sebut dulu subhanallah, datang nanti si fulan, datang nanti siapa gitu. Nah, jadi untuk merealisasikan nikmat surga itu, Al-Quran menyebutkan itu harus diantarkan dengan kalimat tasbih. Nah, sekarang pertanyaannya begini, mana yang lebih baik? Mana yang lebih utama? Penghuni surga atau surganya? Mana yang lebih utama? Presidennya atau istananya? Tentu kita bilang penghuni suatu tempat lebih utama daripada tempatnya. Iya kan? Penghuni rumah lebih utama daripada rumahnya, walaupun rumahnya itu adalah istana. Penghuni surga lebih utama daripada surganya. Jadi calon penghuni surga yang ada di dunia itu lebih utama daripada surganya yang ada di akhirat. Karena itu dia bisa merealisasikan aktivitas surganya sebelum dia sampai ke sana. Kalau dia sudah dijamin oleh Allah adalah penghuni surga, di dunia ini dia bisa realisasikan itu. Apa yang nantinya dia akan realisasikan di dunia. Nah, Robi'ah Syamiyah adalah penghuni surga yang sudah sampai pada satu tahap di mana dia bisa merealisasikan nikmat surga di dunia ini. Karena itu dia mengucapkan tasbih subhanallah, datang apa yang dia inginkan. Nah, itu salah satu pengalaman ruhani. Tidak semua orang bisa. Rasulullah apapun yang dia inginkan dia bisa realisasikan. Walaupun kita tidak banyak menemukan data-data sejarah tentang pengalaman spiritual Nabi, walaupun juga cukup banyak juga kita punya literatur berbicara tentang itu, tapi itulah pengalaman-pengalaman ruhani ya. Hal-hal ruhani itu nanti dalam stage, dalam makom-makom suluk itu ada ahwal, ada hal. Ada keadaan-keadaan di mana manusia merasakan sebuah pengalaman ruhani. Nah, itu dirasakan itu. Sekarang ini misalnya sebagian sufi ya, salah satu pengalaman yang dia rasakan ketika dia sudah sampai pada tahap-tahap tertentu dari perjalanan suluknya, dia bisa mencium wanginya bau Nabi Muhammad SAW. Itu orang sufi yang sering baca salawat itu kadang-kadang tercium sebuah bau yang dia tahu bahwa itu adalah bau wanginya Nabi. Karena Nabi Muhammad itu sangat wangi. Itu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad itu harum semerbak baunya. Itu disebutkan di dalam riwayat kalau dia berjalan di sebuah tempat, baunya itu masih ada di tempat itu walaupun dia sudah lewat 10 menit yang lalu. Itu bau semerbaknya Nabi. Jadi para sahabat tahu bahwa tempat ini pernah dilalui oleh Nabi. Jangankan Nabi, orang yang syahid di jalan Allah itu sampai sekarang pun masih meninggalkan bau semerbak. Saya pernah pergi ke sebuah tempat di Tus itu ya. Tus itu sebetulnya tempat kotanya Imam Ghazali. Karena itu dia disebut sebagai Tusi. Di sana ada kuburan orang-orang syahid, syuhada. Saya pernah ziarah ke sana dan di sana ada lubang. Mereka ini adalah putra-putra Nabi yang dibunuh secara kejam oleh penguasa pada zamannya. Sehingga kemudian mereka syahid. Mereka ditaruh di sebuah sel yang tidak ada sinar matahari sampai kemudian mereka syahid, dan kemudian itu diabadikan sebagai tempat orang-orang aulia Allah.
Sampai sekarang tempat itu masih meninggalkan semerbak bau wangi. Waktu saya ke sana, saya mencium tempat itu dan memang benar, masih meninggalkan semerbak bau wangi. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu, yang bisa mencium itu orang-orang yang memang ada potensi ruhaninya, yang ada pengalaman ruhaninya. Itu namanya haliyah, pengalaman ruhani yang bisa dialami oleh seseorang ketika dia sudah ma'rifatullah, ketika qalbnya sudah bersih, ya, ketika dia melakukan tarkiyat dan fi'liyat, ketika dia konsisten di dalam mengamalkan suluknya, dia akan sampai pada satu tahap di mana pengalaman ruhani akan dia rasakan. Dan itu banyak cerita orang-orang sufi yang merasakan pengalaman-pengalaman ruhani seperti itu. Imam Ghazali di antara orang yang paling banyak merasakan pengalaman itu. Yang lebih banyak lagi adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang sufi yang cukup terkenal dengan berbagai karya-karyanya, dan dia punya pengalaman yang luar biasa yang dibukukan dalam sebuah karyanya yang bernama Al-Futuhat Al-Makkiyah, The Opening of Mecca. Ketika dia pergi ke Mekah, duduk di Mekah, dia duduk di hadapan rumah Allah, itu ilham datang kepadanya, dan kemudian dia tumpahkan dalam bentuk tulisan. Dan semua yang datang kepadanya dia tumpahkan dalam bentuk tulisan. Kemudian muncul sebuah buku, judulnya adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah, The Opening of Mecca, pembebasan Mekah, kira-kira begitulah, pembukaan ilmu-ilmu gaib untuk dia di Mekah. Nah, itu pengalaman ruhani yang dialami oleh orang-orang suci. Dan itu bukan hanya orang-orang suci, orang-orang seperti kita, kalau kita konsisten, kalau kita melakukan mujahadah, kalau kita melakukan suluk yang benar seperti yang kita sebutkan tadi, kita akan mengalami itu. Mungkin salah satu pengalaman yang mungkin kita akan rasakan, walaupun kecil, ketika kita pergi ke Mekah, seperti saya katakan. Itu orang kalau pulang dari Mekah, menunaikan ibadah haji dengan khusyuk dan ikhlas, ketika dia pulang ke negerinya, pasti dia mau kembali lagi ke sana. Sebab dia merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan di sini. Itu pengalaman namanya. Nah, itu salah satu hal, tapi halnya masih dalam level yang rendah gitu. Jadi sunnah haliyah sesuatu yang memang terjadi pada zaman Nabi, pada diri Nabi, dan pada diri manusia-manusia suci. Itu saja pengantar saya untuk pembahasan ini. Kita akan teruskan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, tadi kan dibagi tentang sunnah itu terbagi qauliyat, fi'liyat, dan haliyat. Kayaknya kalau kita belajar dari SD dulu, kalau misalnya sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi. Kenapa di sini tidak dimasukkan diam? Haliyat itu tadi dikemukakan tentang experience atau pengalaman. Apakah pengalaman kehidupan Nabi itu bisa sunnah? Misalnya Nabi sebagai panglima perang, Nabi, atau misalnya mulai seperti yang disinggung dulu oleh Pak Abu Bakar bahwa Nabi itu selama periode Mekah 13 tahun mulai dengan akidah. Apakah hal-hal seperti itu bisa dianggap sebagai suatu sunnah? Kemudian yang kedua, ketika mendengar pembicaraan tentang masalah salik, artinya berjalan di jalan mencari Allah itu, apakah seorang yang salik, artinya orang yang menjadi suluk, itu bisa survive gitu dalam kehidupan ini gitu? Apakah seorang sufi misalnya bisa survive dalam bisnis? Misalnya gini, orang-orang sufi itu misalnya dia tidak boleh marah misalnya, karena marah itu adalah sumber penyakit hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ini kita perlu juga marah gitu. Kadang kalau kita diam aja gitu, orang kadang-kadang kalau misalnya kita berhubungan dengan seorang gitu, kalau kita nggak bisa marah, dia biasa-biasa, tapi ketika seorang marah, dia menjadi rajin, dia menjadi takut untuk melakukan suatu perbuatan dengan sungguh-sungguh. Contohnya ada seorang teman saya yang tidak bisa marah gitu. Ada teman mengatakan, kamu ini nggak cocok gitu kalau misalnya jadi seorang bisnis atau melakukan negosiasi, nggak bisa, kayaknya terlalu nerimo gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya, apakah ketika kita menempuh jalan ini, artinya kan kita betul-betul seakan-akan kita mengasingkan diri dalam kehidupan real gitu, apakah kita bisa survive dalam kehidupan ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hadis sunnah tadi ya, salah satu definisi sunnah yang disebut dengan sunnah itu adalah aqwal, af'al, dan iqrar. Yang ketiga itu disebut dengan diamnya Nabi. Diam di situ maksudnya begini, kalau sahabat melakukan sesuatu yang kemudian Nabi berdiam atas kelakuan sahabat itu,
itu juga disebut sebagai ikrornya, restu Nabi. Itu dalam hadis memang populer. Ketika kita membagi sunnah kepada 3 ini, sunnah qauliyah, fi'liyah, haliyah, itu yang berkaitan dengan diri Nabi. Kalau diam itu kan berarti berkaitan dengan diri sahabatnya. Sahabatnya melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan firman Allah, yang tidak bertentangan dengan sabda beliau, itu beliau restui. Itu biasanya berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan fikih. Tadi kan saya katakan, ketika kita berbicara sunnah atau berbicara hadis, itu ada hadis tasawuf, ada hadis teologi, dan ada hadis fikih misalnya. Karena ini bukan paket tentang hadis, maka kita tidak jabarkan secara rinci. Tapi yang berkaitan dengan tasawuf, ikrar itu adalah diam. Biasanya diam itu karena dia merestui suatu perilaku sahabatnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Itu biasanya hal-hal yang berkaitan dengan fikih itu, berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Nah, karena itu ketika kita tidak cantumkan bukan berarti kita mereduksir ya, kita mengurangi pembagian hadis seperti yang kita pahami di dalam ilmu ulumul hadis. Cuman sekedar lebih sederhana untuk memahami sunnah-sunnah dalam kaitannya dengan ilmu tasawuf. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang tarkiyat, larangan-larangan orang-orang sufi. Khususnya yang berkaitan dengan sufi modern ya. Sekarang ini kan problemnya kita ini orang modern yang hidup dengan kesibukan dunia kita, tapi kita ingin menjadi orang sufi. Sebetulnya sangat sulit memadukan keduanya itu. Sangat sulit. Dan saya pikir kalau kita punya obsesi ingin menjadi seorang sufi seperti Imam Ghazali, sementara kita masih bisnis seperti ini, kita nggak akan bisa. Menjadi seperti muridnya Imam Ghazali ya. Muridnya Imam Ghazali itu sampai sekarang masih banyak itu. Mungkin bukan menjadi muridnya, menjadi murid dari muridnya. Kalau misalnya kita tidak mempunyai obsesi seperti itu, tapi kita ini kan seorang muslim ya. Muslim yang ingin menyandang sifat-sifat kesufian dalam diri kita, apapun profesi kita. Saya pikir itu bisa kita lakukan. Anda sebagai seorang bisnismen, Anda sebagai seorang manajer, seorang direktur dan sebagainya yang mempunyai hubungan sosial yang banyak. Tentu saya pikir nilai-nilai tasawuf ini akan banyak sekali memberikan arti dalam hidup Anda, walaupun mungkin Anda tidak bisa ejawantahkan seluruh doktrin-doktrin tasawuf. Tarkiyat itu, larangan-larangan tasawuf itu paling sulit untuk kita ikuti secara penuh itu. Larangan-larangan bagi seorang pesuluk itu sangat sulit untuk kita ikuti secara penuh. Tapi kita mungkin bisa mengupayakan sebagiannya secara optimal. Sebetulnya seingat saya tidak pernah mengatakan marah itu nggak boleh ya, karena itu saya tidak melihat ada marah di sini. Sebetulnya begini, tasawuf itu tidak ingin merubah nature kita, tidak ingin merubah fitrah kita. Marah itu fitrah kita. Tasawuf tidak mengatakan Anda tidak boleh marah, tapi kontrollah marah Anda. Itu tasawuf ya. Tasawuf tidak bilang Anda tidak boleh menuntut dunia, tapi kontrollah Anda dalam menuntut dunia. Karena itu kalau Anda baca pengantar ini, Imam Ghazali menyebutkan esensi tasawuf terletak pada 2 masalah. Pertama, sikap jujur kita kepada Allah yang termanifestasi dalam bentuk pengorbanan hamba akan kepentingan dirinya demi mematuhi perintah Allah. Dan yang kedua adalah husnul muamalah atau bersikap baik kepada sesama makhluk yang termanifestasi dalam bentuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan makhluk lain yang sejalan dengan perintah Allah. Jadi esensi tasawuf itu sebetulnya vertikalnya dengan Allah ada, horizontalnya dengan sesama manusia ada. Jadi kita ketika menjadi orang sufi bukan berarti kita lupa dengan sisi horizontal kita, dengan sisi manusiawi kita. Enggak, kita tetap. Seperti misalnya kalau kita ingin melihat bagaimana Nabi hidup ya. Nabi hidup dengan sosialnya dan juga malamnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dengan indah menggambarkan Nabi dari sisi 2 dimensi ini dalam sebuah ayat. Allah mengatakan, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Nabi bilang, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mengungkapkan kata-kata Nabi, aku ini, kata Nabi, manusia seperti kalian.
Basyarun mitlukum. Kalimat basyar itu artinya manusia dalam arti biologis. Manusia dalam arti lahiriahnya. Nabi bilang, saya ini seperti kamu manusia. Tapi bedanya dengan kalian, yuha ilayya. Aku ini memperoleh wahyu daripada Allah. Ada dimensi ruhaninya. Nah, jadi dimensi kemanusiaannya harus kita kembangkan secara optimal. Anda sebagai seorang pengusaha, Anda kembangkan usaha Anda dengan optimal, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dia mengatakan, apapun bentuknya, profesi Anda kembangkan sebisa-bisanya, tapi jangan lupa, semua itu Anda jadikan sebagai kendaraan untuk memperoleh ridho Allah. Kendaraan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara historis misalnya begini ya, orang-orang sufi itu sebagian di antara mereka orang-orang yang sukses dalam bisnis itu. Misalnya ya, ada orang sufi yang bernama Fariduddin Al-Attar. Itu dia seorang raja minyak wangi pada waktu itu. Jadi kira-kira seperti produsen parfum pada waktu itu. Tapi kemudian dia menjadi seorang sufi yang besar. Sampai kemudian namanya dikenal bukan hanya Fariduddin, tapi Fariduddin Raja Minyak Wangi, Al-Attar. Ada lagi misalnya Al-Kharraj, seorang eksportir. Dia seorang pengusaha yang sukses, kemudian dia menjadi sufi yang sukses juga. Nah, jadi dunia itu tidak menyebabkan dia terhalangi untuk dia melakukan latihan-latihan sufistik. Tapi memang itu sangat sulit. Sangat sulit. Itu yang disebut dengan zuhud ya. Zuhud itu artinya begini. Zuhud itu bukan berarti engkau tidak memiliki dunia, tetapi dunia tidak memilikimu. Itu zuhud. Jadi kalau orang fakir itu belum tentu zuhud. Belum tentu zuhud. Tapi orang kaya belum tentu juga tidak zuhud gitu loh. Di dalam sebuah hadis ada hadis qudsi bercerita tentang sifat manusia. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai putra Adam, apabila kamu seperti para penguasa yang masuk neraka lantaran perbuatan onarnya. Jadi dalam hadis qudsi ini disebutkan sifat-sifat profesi manusia yang bisa kita hindari itu. Allah mengatakan, apabila kamu seperti para penguasa yang masuk neraka lantaran perbuatan onarnya, atau orang Arab lantaran maksiatnya. Orang Arab mempunyai karakter suka buat maksiat. Karena itu beruntung kita jadi orang Indonesia. Atau ulama lantaran hasad dengkinya. Ulama itu salah satu penyakit yang Allah uji kepada mereka, penyakit dengki. Orang seperti kita yang biasa-biasa dengkinya kurang gitu. Atau para pengusaha lantaran khianatnya. Yang berkhianat ya, timbangan dikurangi misalnya, atau tendernya kolusi misalnya, atau jabariyah lantaran kejahilannya. Jabariyah itu orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu sudah menakdirkan kita secara deterministik sehingga kita tidak melakukan sesuatu dosa sekalipun, kita tidak melakukannya tapi Allah yang melakukannya. Pre-deterministik. Atau orang-orang yang beribadat lantaran riaknya. Nah, ini penyakit ini. Orang suka ibadat, itu penyakit yang akan datang kepadanya, penyakit riak. Ini hadis qudsi, Allah menyatakan ini penyakit-penyakit yang mungkin bisa menghinggapi kita. Atau orang kaya lantaran takaburnya. Jadi penyakit orang kaya itu takabur. Karena itu kalau orang kaya bisa menghindari dari penyakit takabur, dia bisa menjadi orang sufi yang betul. Atau penguasa misalnya tidak berbuat onar, dia bisa menjadi orang sufi yang betul. Kita kenal Umar bin Abdul Aziz misalnya ya, seorang khalifah. Atau Sayyidina Ali misalnya, seorang khalifah yang sangat berkuasa pada waktu itu, tapi dia tidak melakukan keonaran. Di dalam Al-Quran misalnya ada Nabi Sulaiman, penguasa yang besar, tapi meninggalkan sikap keonaran. Atau orang-orang fakir miskin, penyakit orang-orang miskin, lantaran penyakit bohongnya. Ini orang miskin, salah satu penyakit yang hinggap kepada dia penyakit bohong itu. Kalau semua seperti itu, surga itu untuk siapa? Allah bilang. Nah, karena itu Anda harus hilangkan itu. Kita harus menghilangkan. Kalau kita termasuk di antara yang ini, kita hilangkan penyakit yang potensial untuk menjangkiti kita dengan profesi kita. Jadi sekali lagi,
Sufi itu bukan berarti Anda tidak mengenal profesi, bukan berarti Anda pergi ke sebuah gunung ya, Anda pergi ke pedalaman Garut misalnya, Anda beli rumah pondok di situ Anda zikir, enggak. Itu sufi pseudo itu. Sufi-sufi yang tidak hakiki. Itu Imam Ghazali mengingatkan kita akan sufi-sufi yang pseudo, sufi-sufi yang palsu. Saya pikir justru tantangan kita yang ada di Jakarta khususnya dengan profesi-profesinya yang sangat menantang, itu bagaimana bisa mengaplikasikan sifat-sifat itu di dalam dirinya sehingga dia mungkin tidak menjadi sufi sejati seperti para tasawuf yang sufi-sufi yang besar, tapi minimal dia menjadi sufi yang setara lah dengan level keduniaannya itu. Khalwat. Jadi Anda pada tahap-tahap tertentu memang perlu memisahkan diri dari masyarakat, tapi itu bukan tujuan hidup seorang sufi. Dia memisahkan diri dari masyarakatnya untuk 10 tahun, tapi dalam masa itu dia juga masih mengajar, punya sejumlah anak murid, tapi dia memisahkan diri dari aktivitas rutinnya, lalu kemudian dari situ dia melahirkan karya-karya yang besar dan dia mengajar sampai kemudian sampai sekarang ini bermanfaat yang besar untuk kepentingan manusia banyak. Kedua-duanya boleh Bu ya. Yang menghitung itu juga ada benarnya, yang tidak menghitung juga ada benarnya. Yang tidak menghitung itu maksudnya begini. Al-Quran juga menyatakan uzkurullah dzikron katsiro. Zikirlah kamu kepada Allah sebanyak yang kamu bisa gitu loh. Gak boleh dihitung. Selalunya orang menjadikan ayat itu sebagai pegangan ya. Memang zikir kepada Allah nih, zikir lisan sebanyak mungkin yang kita berikan itu faedahnya, manfaatnya dan pahalanya tentunya juga sangat besar. Tapi biasanya orang sufi itu memberikan hitungan karena hitungan itu ada maknanya itu. Misalnya begini ya, Al-Quran itu seringkali berbicara tentang jumlah 40. Nabi Musa misalnya ketika dia meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul usianya 40 tahun. Angka 40 itu atau bilangan 40 itu mempunyai makna sofistik yang tinggi itu. 7 juga, 7. Allah menciptakan langit dan bumi 7 level ya. Ada sejumlah buku khusus berbicara tentang angka-angka itu dan hikmah atau manfaat di balik bilangan-bilangan angka itu ya. Nah, jadi sebetulnya angka itu Bu ya ada maknanya semua. Kalau misalnya seorang sufi, seorang guru misalnya bilang, oh engkau baca sholawat misalnya sebanyak 1000 kali, itu sebetulnya ada maksud di belakang itu. Maksudnya itu bukan sekedar bacaan, tetapi juga melihat potensi yang ada dalam diri seseorang. Sebab kalau tidak berbilang, orang bilang tidak efektif ya. Ada efektivitasnya. Misalnya asma Allah disebutkan 99 misalnya. Kan ada angkanya. Padahal sifat Allah itu lebih daripada itu. Ya kan? Sifat Allah lebih dari sekedar 99. Nah, jadi bilangan-bilangan itu kalau misalnya ada seseorang mengajari kepada kita zikir dengan bilangan seperti itu kita ikuti saja sebab pasti ada sesuatu di belakang itu. Adapun zikir qalbu itu memang tidak ada bilangan. Jadi kalau para sufi bilang memang level pertama zikir lisan, kedua zikir qalb, dan yang paling penting itu bukan zikir qalb sebetulnya. Dibilang zikir hal. Setiap saat kita ini zikir. Tanpa kita berzikir pun kita sudah zikir. Nah, itu salah satu tahapan yang paling tinggi dalam zikir. Artinya orang eksistensi dia adalah zikir gitu loh. Eksistensi dia adalah zikir. Karena itu misalnya Allah kan menyebutkan dalam Al-Quran begini, uzkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku akan ingat kepada kamu. Itu maksudnya Allah tidak berbicara tentang waktu di situ. Allah tidak bilang begini, pada waktu sholat kamu zikir ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu pada waktu sholat kamu. Tidak begitu. Ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita setiap saat, jelas. Eksistensi kita senantiasa di bawah pengetahuan Allah. Tidak ada waktu di mana kita ini luput dari perhatian Allah. Tidak ada itu. Karena itu juga orang Muslim yang ingin suluk menuju Allah harus menyatakan dalam dirinya, tidak ada suatu waktu yang berlalu dalam dirinya di mana dia luput dari zikir kepada Allah. Kalau zikir lisan, pasti ada saat-saat di mana kita menjedahkan waktu kita. Ya kan? Zikir lisan mungkin ketika kita ba'da sholat zikirnya banyak, ba'da sholat
kita nggak zikir. Dulu saya pernah ngasih pengajian, ada seorang ibu bertanya, Ustadz boleh nggak zikir sambil nonton telenovela katanya. Ya kan? Nampaknya nggak enak gitu sambil nonton telenovela tapi zikir gitu. Ya, jadi zikir lisan itu memang ada jedahnya, ada waktu-waktunya. Zikir qalb juga ada waktunya. Ketika kita tidur misalnya, qalb kita nggak lagi zikir, ya kan? Ada zikir di mana seluruh waktu kita adalah zikir. Itu yang disebut dengan zikir hal. Keadaannya sudah memang berzikir, eksistensinya adalah berzikir. Karena itu dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Muhammad walaupun dia tidur ya, sebetulnya hatinya tidak tidur. Hatinya tidak tidur. Sebab dia senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang sufi bilang, kita bisa sampai pada tahap itu kalau kita melakukan sejumlah spiritual exercise, latihan-latihan spiritual. Orang-orang sufi misalnya, saya kasih contoh Nabi Muhammad saja ya. Nabi Muhammad itu kalau dia tidur, hatinya tidak tidur. Karena itu dalam waktu dia tidur pun dia berkomunikasi dengan para malaikat. Aisyah pernah melaporkan begini. Aisyah bilang Nabi dalam mimpinya ketemu dengan malaikat. Dia mengatakan saya tahu hanya 2 kali, kata Siti Aisyah, dalam mimpinya, dalam tidurnya dia berkomunikasi dengan malaikat. Ibnu Arabi bilang bukan hanya 2 kali, hampir seluruh tidurnya dia berkomunikasi dengan malaikat. Nah, jadi di situ tidak ada lagi jedah waktu di mana dia tidak zikir. Karena itu Allah menyatakan uzkuruni adzkurkum. Itu bukan sekedar zikir dalam arti temporal, tapi zikir-zikir yang lebih substantif gitu ya. Silakan ya. Saya mau tanyakan ini Ustadz. Informasi yang kita terima dari akal kita tidak sampai ke kalbu, kata Ustadz tadi. Hanya mungkin sebatas imajinasi saja. Nah, untuk terapi sampai gimana sampai ke kalbu dengan suatu latihan zikir. Zikir lisan tadi Ustadz mengatakan. Yang saya tanyakan Ustadz, apakah lisan ini membantu hati kita ataukah hati yang membantu lisan kita terjadinya itu? Karena lisan ini banyak bohongnya daripada hati. Ya Ustadz ya. Hati mungkin susah untuk bohong, tapi kalau lisan banyak bohongnya ini. Itu satu. Kedua yang saya tanyakan, apakah ada hadis yang qat'i gitu ya, masalah bahwa hitungan dalam satu zikir ada hitungannya, maksudnya zikir lisan Ustaz. Yang sudah ditetapkan Nabi kan zikir setelah sholat itu 33. Itu aja Ustaz sementara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara hati dan lisan mana yang awal gitu ya. Dalam tasawuf yang paling elementer dalam zikir adalah zikir lisan. Yang paling mudah lah itu zikir elementer lah. Zikir for beginners gitu. Zikir untuk orang-orang yang awam, untuk orang yang mula pertama ingin suluk. Itu adalah zikir elementer. Zikir dalam bentuk lisan. Itu penting itu. Walaupun lisan kita suka bohong, tapi insya Allah dengan kita melazimkan zikir lama-lama sifat bohong akan hilang itu. Zikir dengan lisan yang pertama ini biasanya belum diikuti oleh zikir kalbu. Belum itu. Tapi dia latih. Dia latih begini. Dia zikir, kemudian dalam masa yang sama, tolong dia bawa hatinya sadar bahwa dia sedang zikir. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita juga ingat bahwa kita sedang mentauhidkan Allah. Kita harus latih itu. Itu harus konsentrasi. Ba'da sholah mungkin waktu yang paling tepat untuk kita mengkonsentrasikan itu. Nah, itu harus dilatih sedemikian rupa sampai setiap kali dia zikir, hatinya juga ingat bahwa dia sedang berzikir kepada Allah. Tapi kan kalau kita zikir sambil nonton telenovela, kan hati kita hilang kan. Itu yang dimaksud bahwa zikir, lisan kita tidak seharmoni dengan, tidak harmoni atau tidak sejalan dengan qalb kita. Zikir seperti itu ada nilainya juga, nggak apa-apa. Anda bawa tasbih, Anda zikir, lisan, nggak apa-apa, itu salah satu latihan. Tapi jangan kita katakan bahwa zikir kita hanya sebatas itu. Kita harus meningkat dalam zikir. Nanti setelah hati kita ikut zikir, hati kita nanti mendoktrin atau melatih lisan kita lagi. Jadi itu fungsinya itu berkesinambungan itu. Lisan melatih hati, hati melatih lisan. Nanti ketika sudah terjadi latihan-latihan seperti itu dan sudah konsisten, lama-lama bukan hanya lisan dia, tanpa lisan hatinya sudah zikir. Kalau sudah sampai pada tahap itu enak dia. Nah, emang itu perlu latihan sekali lagi ya.
Untuk bisa melatih itu harus coba disadarkan kepada diri kita untuk bisa mengimani apa yang kita ketahui secara rasional. Kita tahu secara rasional bahwa firman Allah itu benar. Allah tidak mengingkari janjinya. Allah la yukhliful mi'ad, Al-Quran menyatakan. Allah menyatakan intan surullah yansurkum. Kalau kalian bantu aku, kata Allah, membela agamaku, aku akan bela kalian. Itu secara rasional kita nggak bisa lagi tolak. Tapi coba kemudian kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita coba membela agama Allah dan kita yakin Allah pasti membela kita. Coba kita tanamkan itu. Itu perlu latihan juga menanamkan seperti itu. Nah, jadi itu ada kaitannya semua itu. Seandainya kita bisa tanamkan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya, bukan hanya secara reason tapi juga secara qalb, lama-kelamaan qalb kita itu akan terlatih itu. Itu memerlukan waktu. Tidak bisa misalnya dalam satu paket ini ya, kita sudah bisa mengejawantahkan itu. Latihan itu sudah merupakan suatu ibadah atau bukan? Oh, ibadah. Latihan itu ibadah. Sebetulnya begini, Nabi itu melakukan zikir, jelas itu ya. Ada satu buku khusus yang mencatat doa Nabi. Bahkan kalau Anda misalnya membaca buku-buku panduan tuntunan zikir, ada zikir yang dibaca oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad misalnya. Zikir-zikir itu dia riwayatkan daripada Nabi SAW. Atau ada buku namanya Mafatihul Jinan. Itu dia menyebutkan riwayat-riwayat tentang zikirnya Nabi. Ya macam-macam zikir Nabi, ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ada zikirnya misalnya tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz dzulli wa kabbirhu takbira. Ada lagi zikirnya la ilaha illallah ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah haqqan haqqo. Macam-macam zikirnya itu. Itu semuanya ada dalam riwayat. Jadi kita jangan pikirkan misalnya Nabi itu orangnya setelah sholat berdiri langsung meninggalkan sajadahnya, tidak zikir gitu loh. Sebab kita tidak menemukan riwayatnya. Misalnya gitu ya. Nabi itu tidak sepakem itu, enggak. Nabi itu ya Allah. Nabi itu manusia yang sangat dekat dengan Allah. Tidak ada waktu Nabi itu yang berlalu dengan sia-sia. Tidak satu menit pun dari waktu Nabi yang berlalu begitu. Nah, sekali lagi, orang-orang sufi mengambil zikir-zikir itu sebagai panduan untuk tuntunan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah secara spiritual, secara ruhani. Kalau ruhani kita sudah bersih, insya Allah hidup kita bersih. Jadi ruhani yang merupakan esensi kemanusiaan kita ini merupakan perhatian utama orang-orang sufi ya. Karena itu Imam Ghazali, sekali lagi saya ingin menekankan di sini. Imam Ghazali menyebutkan esensi tasawuf itu ada dua itu. Anda jujur kepada Allah dan Anda husnul muamalah dengan orang sekitar Anda itu. Jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah artinya Anda jujur apa yang Allah perintahkan kepada kita ikuti. Kita jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita husnul muamalah dengan orang, dengan manusia sekitar kita. Kita bersikap baik, bukan hanya manusia muslim, dengan non-muslim sekalipun kita bersikap baik. Orang sufi itu mengajarkan bagaimana hidup yang sangat damai. Bukan hanya dengan manusia sesama muslim, tapi dengan non-muslim sekalipun. Karena itu Nabi misalnya, kalau melihat orang Yahudi meninggal, dan orang Yahudi itu baik kepada dirinya, itu Nabi ziarahi. Bahkan Nabi mengantar jenazahnya. Pernah ada satu orang Yahudi yang seringkali mengganggu Nabi kan, tiba-tiba 3 hari dia nggak datang. Nabi bilang, mana si Yahudi yang biasa mengganggu aku 3 hari nggak datang? Orang bilang sudah meninggal. Nabi mana? Kok nggak dibilang sama saya? Kalau saya tahu, saya akan ziarah melayat dia katanya. Dan saya akan antar jenazahnya. Ketika Nabi melihat ada satu orang membawa jenazah, tiba-tiba dia tidak melihat orang muslim mengantarnya. Dia tanya kepada sahabatnya, kenapa kalian tidak antar jenazah itu? Dia bilang, itu adalah orang Yahudi. Nabi berdiri dan Nabi antar jenazahnya. Begitu sifat Nabi, dia ingin menebarkan damai dengan semua orang. Begitulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita tidak boleh main satu level dengan orang-orang Yahudi. Kita harus di atas mereka.
di mana kita menunjukkan husnul muamalah. Yang itu dikatakan oleh Imam Ghazali esensi tasawuf. Dengan Allah secara vertikal kita jujur, dengan manusia secara horizontal kita husnul muamalah. Jadi zikir-zikir itu jelas ada di dalam riwayat. Silakan, Bu. Pak Ustadz, saya mau nanyakan kembali tentang poin ketiga, itu disebutkan bahwa tidak bersahabat dengan orang-orang zalim. Tapi kemudian seperti tadi Pak Ustadz bilang, ada anjuran bahwa memperlakukan orang sebaik yang kau harapkan orang lain memperlakukan. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh, sampai batas mana yang definisi tidak bersahabat kepada orang zalim sehingga tidak menentang fi'liyat yang baru saja Pak Ustadz sebutkan tadi? Tidak bersahabat dengan orang zalim, itu siapapun dia. Kalau dia mempunyai sifat zalim, zalim itu artinya dia mengambil hak orang lain dengan paksa. Dan orang takut dengan dia. Orang takut dengan kekuatan dia, dengan kekuasaan dia. Orang menghormati dia karena takut, bukan karena harismanya, bukan karena kehebatannya, tapi karena ancaman-ancamannya, karena kezalimannya, dan sebagainya. Kepada orang itu kita dihindari untuk bersahabat. Sebab kalau kita bersahabat dengan dia, khawatir kita memuji dia, katanya. Kalau kita memuji dia, berarti kita mengharapkan dia hidup, sementara dia membuat keonaran di atas muka bumi. Dan itu akan menimbulkan sikap apa disebutkan penyakit-penyakit lah. Penyakit-penyakit yang menyebabkan hati kita bisa tercela itu. Siapapun dia, mungkin dia adalah seorang Pak Lurah, mungkin dia seorang kiai, mungkin dia seorang guru sekolah, pokoknya yang bersikap zalim lah. Zalim kepada orang-orang yang ada di bawahannya atau mungkin kepada diri kita. Itu kepada mereka di dalam tarkiyat suluk itu ditinggalkan itu. Kalau kita bersahabat bisa menyadarkan dia, itu bagus. Seperti misalnya Musa mendatangi Fir'aun, kemudian memberikan nasihat, kan, mengajak dia kembali ke jalan Allah, itu bagus. Pokoknya untuk kita tawasau bil haq sama dia ya, kita memberikan nasihat itu boleh. Tapi bersahabat dalam arti kemudian kita yang jatuh dalam yang diwarnai, itu akan menyebabkan penyakit yang besar dalam suluk kita. Pak, yang pertama yang saya ingin tanyakan ialah arti zuhud dan nifak. Dan yang kedua, bagaimana kalau waktu itu hari Natal, Muslim yang ngasih selamat Natal gitu. Katanya kalau ngasih selamat Natal nggak boleh, tapi kalau mengucapkan selamat tahun baru itu boleh. Terima kasih, Pak. Yang pertama antara zuhud dengan munafik ya. Itu satu perbedaan antara langit dan bumi itu. Zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki dunia, tapi kita tidak dimiliki oleh dunia. Jadi itu satu poin yang dikatakan oleh Sayyidina Ali dengan ungkapan yang sangat indah. Jadi bukan berarti kalau orang tidak memiliki dunia pasti dia zuhud. Karena itu tidak berarti orang miskin atau orang fakir itu zuhud, enggak. Bukan berarti misalnya orang Ethiopia semuanya zuhud karena mereka tidak memiliki dunia. Tapi dunia tidak memiliki kita. Mungkin kita memiliki kekayaan, tapi kekayaan itu tidak memiliki dan mengontrol hidup kita. Ketika dunia mengontrol hidup kita, segala sesuatunya ditentukan oleh kepemilikan kita. Sementara nifak itu artinya begini. Nifak itu kata kuncinya dalam dua hal. Dalam hatinya menyimpan kufur, di luarnya menunjukkan iman. Itu munafik. Hatinya menyimpan kufur, di luarnya menunjukkan iman. Itu munafik. Misalnya dia nggak suka dengan sholat misalnya ya, na'udzubillah misalnya. Dia enggan sholat gitu, tapi nggak enak deh sama orang. Akhirnya dia sholat. Itu kan berarti dalamnya kufur, luarnya iman. Itu namanya munafik. Itu namanya munafik. Beda banget itu dengan zuhud itu. Tentang selamat Natal. Kalau sekedar kita mengucapkan selamat, dalam arti bukan berarti kita mengangkat syiar agama Kristen. Syiar itu apa ya? Mengangkat kira-kira citranya. Kita mengangkat citranya. Kalau sekedar mengucapkan selamat Natal kepada sahabat kita seorang Kristen nggak apa-apa.
Karena itu salah satu hak seorang sahabat yang harus kita hormati. Kan Al-Quran jelas mengatakan memang Islam ini adalah agama yang paling benar. Tapi dalam masa yang sama, Islam juga mengatakan tidak ada paksaan dalam agama. Memang Natal ini dalam ajaran Kristus sekalipun, itu dipaksakan untuk diakui bahwa itu adalah hari kelahiran Nabi. Walaupun mereka secara historis tahu bahwa hari itu bukan kelahiran Nabi Isa, ya kan? Tapi mereka paksakan. Oke, karena itu sudah menjadi semacam kesepakatan konvensional mereka bahwa itu adalah hari Natal, maka mereka merayakannya sebagai hari raya mereka. Nah, entah kita mau akui atau tidak, mereka sudah menyatakan itu sebagai hari raya mereka. Dan mereka merayakannya. Nah, sekarang ini yang kita ucapkan selamat, dalam hati kita tidak mengakui itu sebagai hari kelahiran Kristus, kelahiran Nabi. Atau kita bahkan tidak percaya bahwa Isa sebagai Tuhan mereka. Isa adalah Nabi kami, Nabi Anda. Ya kan, Nabi kita juga. Karena kita diwajibkan untuk beriman kepada para Rasul. Dengan tidak kepercayaan itu, yang sudah memang sebati, yang senyawa dalam diri kita mengucapkan selamat sebagai hari besar mereka, itu tidak apa-apa. Tapi sekali lagi, bukan dalam pengertian kita mengangkat citra agama itu. Individu saja ucapkan selamat kepada mereka, itu tidak apa-apa, karena kita punya hak mereka sebagai sahabat kita. Itu saya bilang, Islam ini begitu indahnya mengajar kita untuk menghormati orang yang beragama lain. Tadi ada sebuah buku yang Pak Jarod tunjukkan kepada kita, dikarang oleh seorang profesor dari Amerika, judulnya Even Angels Ask. Walaupun malaikat juga berhak bertanya kepada Tuhan. Iya kan? Even Angel Ask. Para malaikat juga berhak bertanya. Itulah kehebatan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita terbuka dengan apapun. Kita tidak pernah misalnya mendominasi bahwa Islam itu adalah milik kita, bukan milik Anda. Kita berhak, kita open, kita berhak untuk ditanya. Kita berhak untuk dikritik. Sebagaimana ketika kita mengucapkan selamat kepada orang Kristen, bukan berarti kita mengatakan bahwa agama kita salah, agama Anda benar, atau agama Anda juga kami akui dalam arti sama dengan agama kami. Tidak. Kita sebagai muamalah ma'an nas, ya, sebagai husnul muamalah, sebagai sikap baik kita kepada sesama manusia, itu memang sangat-sangat dianjurkan itu. Tanpa berarti kita mengakui kesahihan agama itu. Seperti saya katakan tadi, Nabi Muhammad bahkan mendatangi orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Kristen, duafa mereka dia santuni. Bukan berarti Nabi Muhammad mengatakan agama Anda benar, enggak. Nabi Muhammad mengatakan ini hak tetangga-tetangga dan rakyat dia gitu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama yang ada sekarang ini perlu ditinjau atau diganti apa gitu? Pasti Majelis Ulama itu punya pertimbangan itu. Setahu saya begini, Majelis Ulama itu yang tidak mengizinkan bukan mengucapkan selamat, tapi kita menghadiri dalam perayaan religiusnya, ikut serta. Misalnya begini kan, seringkali mereka mengadakan sebuah upacara, prosesi apa, kemudian kita karena kerja dengan bos yang orang Katolik, misalnya kita diwajibkan untuk ikut serta, duduk, berdoa, nyanyi, dan sebagainya. Itu jelas tidak boleh itu. Karena kita ikut menegakkan citra syiar agamanya. Tapi kalau kita sekedar mengucapkan selamat, apalagi by phone ya, kita telepon, selamat Natal teman kita. Kalau kita ketemu di mana, selamat Natal. Itu nggak apa-apa. Saya masih ingat Profesor Dr. Gura Syihab juga mengatakan hal yang serupa. Sekedar mengucapkan nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika kita hadir dalam sebuah perayaan di mana kita ikut mengangkat citra agama mereka. Yang kita menegakkan syiar mereka. Ucapan selamat seperti itu memang semua ulama sepakat tidak boleh. Dan untuk itu dulunya Profesor Dr. Hamka mau mengundurkan diri dari MUI. Waktu kita sudah habis, sudah lewat 15 menit.